Berbagai tragedi dan cerita mistis yang kerap terjadi di Gunung Salak, seolah membuktikan jika gunung yang memiliki 3 puncak ini tak bisa diremehkan keberadaannya. Selain tragedi pendaki yang hilang dan meninggal, gunung setinggi 2000 meter lebih ini menjadi saksi bisu dari berbagai kecelakaan pesawat. Salah satunya, pesawat Kasa milik TNI Angkatan Udara, yang ditemukan jatuh di sekitar lereng Gunung Salak pada Juni 2008 lalu. Peristiwa yang memakan korban jiwa 18 orang ini melibatkan berbagai elemen dalam proses evakuasinya. Dari tentara, polisi, SAR, sampai para porter. Tetapi tak hanya sulit dan dramatis, para porter mengaku juga merasakan berbagai kejadian mistis di luar nalar selama pencarian dan evakuasi korban. Berikut tentang misteri akan membahasnya. Kami bertemu Pak Oleh, warga lereng Gunung Salak yang sehari-hari berprofesi sebagai petani sekaligus porter gunung. Masih teringat jelas di benaknya, tragedi naas yang terjadi 15 tahun silam. Pria 45 tahun ini pun tak keberatan membagikan pengalamannya ketika ikut menjadi tim evakuasi korban di sekitar hutan Tegal Lilin, Desa Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Saat itu, Kamis 26 Juni. Setelah memastikan kebenaran beritanya, Pak Oleh dan para porter lainnya segera bergegas mencari titik jatuhnya pesawat dengan cara menyisir ke arah suara ledakan. Setelah berjalan menyusuri hutan selama berjam-jam, anehnya rombongan Pak Oleh sama sekali tak menemukan tanda-tanda keberadaan bangkai pesawat yang dicari. Seolah-olah seperti ada aura gaib yang menutupi. Waktu itu saya udah nggak ada harapan, saya ngomong sama teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Padahal itu udah deket banget, udah di lokasi, padahal nggak kelihatan sama sekali. Mungkin pertolongan dari Allah juga ya, aneh banget gitu. Pak Oleh lalu berinisiatif mengajak seorang juru kunci Gunung Salak agar bisa membantu proses pencarian korban. Setelah juru kunci mengadakan doa dan ritual khusus, akhirnya lokasi jatuhnya pesawat Kasa pun bisa ditemukan. Ada reruntuhan pohon, rusak banget itu, kayak rusak. Di situ kita curiga, akhirnya saya yang diketuain sama saya itu suruh naik. Kata yang diketuain sama saya sama tim itu, katanya iya itu kayak sayap pesawat katanya. Ayo kita samperin katanya. Akhirnya kita sama teman-teman sama tim turun, disamperin sambil nggak ada jalan sama sekali. Kita bikin jalan. Pas sampai ke lokasi udah ngeri banget. Padahal itu sama sekali waktu itu nggak kelihatan. Padahal kita titiknya udah deket. Lokasinya pun sungguh mengerikan, jauh di bawah jurang yang curam, dan tertutup lebatnya pepohonan hutan. Namun Pak Oleh dan tim berusaha sekuat tenaga, hingga bisa mencapai lokasi tersebut. Akhirnya semua teman-teman turun, pas udah dekat beneran itu berarti. Nggak salah gitu itu lokasinya, langsung datang ke sana. Beru banget di babat-babat itu karena nggak ada akses sama sekali, nggak ada akses jalan sama sekali. Pada istighfar aja, kayak orang panik aja gitu, yang ngeri aja gitu, lihat mayat. Malah sampai saya lihat ada sepatu gelantungan ya, kelihatannya sih sepatunya masih utuh, tapi kakinya itu udah rusak banget. Cerita aneh tak berhenti sampai di situ. Selama membawa jenazah, rombongan harus membuka jalan dengan cara menebang pohon. Sampai di suatu titik, mereka menemukan pohon yang terlalu besar, tetapi memiliki aura yang berbeda. Idai, salah satu porter yang juga masuk dalam rombongan Pak Oleh mengaku, punya pengalaman yang ganjil selama memikul jasad korban. Anehnya saya memikul pakai bambu, selengan gini, bisa patah. Malah saya sampai ngomong gini, ini mah kayak bukan bawa orang, kata saya bawa batu, beratnya minta ampun ini. Bahkan, rekan-rekannya pun mengaku mengalami hal yang sama dengan Idai. Di belakang kita katanya kayak ada orang nangis, kayak ada orang kesakitan minta tolong gitu. Ajat, salah satu porter, bahkan merasakan sebuah keganjilan sejak saat mereka sampai di bangkai pesawat.
ketika pas baru ketemu, jadi orang udah menjelang malam ya, orang lagi istirahat, tiba-tiba ada bayangan kayak gitu keluar dari semak-semak kayak gitu. Suasananya juga mungkin agak mencekam ya, udah berat, kayak panik sih, gelap banget, namanya kan benar-benar hutan itu, masih benar-benar asri hutan gitu, kayaknya belum terjamah lah sama orang-orang kayak gitu. Abah Ending, selaku juru kunci Gunung Salak, mengatakan terkait anggapan warga yang menyebut ada hal gaib yang menutupi pandangan para tim evakuasi, memang benar adanya. Pria 55 tahun ini menyebut, meski makhluk itu tak bisa terlihat, manusia yang masuk ke area gunung tetaplah harus menghargai sesama makhluk Tuhan. Jadi marah sih enggak, cuman ngerasa terganggu, karena nggak bilang dulu. Jadi kan di bahasa ada itu, harus bilang dulu. Kalau nggak bilang dulu namanya izin permisi, kan begitu. Jadi semua pun bebas kalau kita izin permisi mah. Terlepas benar tidaknya mitos yang diyakini oleh banyak orang, Agus Guntoro yang juga dosen teknik geologi Universitas Trisakti menyebut, karakteristik dan kondisi fisik Gunung Salak yang terbilang ekstrim bisa menjadi penyebab terjadinya berbagai kecelakaan. Secara morfologi, Gunung Salak itu terjal pada beberapa tempat, ya. Kemudian banyak terdapat air terjun, ya. Dan kita orang geologi menyebutnya sebagai satuan morfologi gunung api tersayat tajam. Api tersayat tajam, proses-proses erosi, kemudian yang dihasilkan tadi dari proses-proses patahan tadi yang menyebabkan secara morfologi dia terjal dan banyak terdapat jurang-jurang. Bahkan, kemunculan kabut atau awan putih tebal di sekitar Gunung Salak bisa menutupi sebagian, bahkan keseluruhan dari bagian gunung ini. Fenomena kabut inilah yang juga bisa mengganggu jarak pandang pilot saat mengudara di atas puncak Gunung Salak. Itu setelah jam 12 lah, boleh dikatakan, itu selalu kabut turun. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa melihat puncaknya, tidak bisa melihat badannya bahkan. Karena kabut itu bisa dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kabut sudah turun, ya kita tidak bisa lihat apa-apa. Bahkan di tempat pamijahan itu kadang-kadang jarak pandang sekitar 50 meter udah nggak bisa melihat. Itu di datarannya. Nah, jadi masalahnya adalah sudut jarak pandang karena kabut. Dan kabut itu merupakan sebuah tipikal atau karakter daripada wilayah di Gunung Salak. Terkait anggapan sebagian orang yang menyebut medan magnet di sekitar Gunung Salak, Agus juga ikut angkat bicara. Menurut dia, mitos bahwa Gunung Salak mengandung mineral logam yang dapat mengganggu navigasi pesawat adalah kurang tepat. Di mana-mana jelas ada medan magnet, di mana bumi merupakan sebagai pusat daripada magnet, maka kita bisa menggunakan kompas. Itu ada kita sebut sebagai regional magnetisasi. Tapi lokalnya itu biasanya di tempat-tempat di mana di daerah itu. Nah, biasanya dipengaruhi oleh batuan-batuan yang kaya akan mineral besi, yaitu biji besi misalnya, ataupun hasil daripada magma yang naik banyak mengandung mineral besi. Saya tidak pernah menjumpai adanya mineral besi di sana. Mungkin di tempat lain ya, tapi yang jelas tidak ada. Terus ikuti video-video tentang misteri lainnya. Dan jangan lupa like, share dan follow akun tentang misteri juga, supaya akun ini makin berkembang.